Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Andriani dengan NIM 192330021 dari Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang dasar-dasar pemeriksaan pajak. Di sini saya akan Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang dasar-dasar pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu, kenapa pemeriksaan pajak itu penting? Pemeriksaan pajak itu adalah mekanisme pengendalian dalam sistem perpajakan self-assessment untuk memastikan wajib pajak menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Pengertian pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 Angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP dijelaskan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak ini ada dua. Yang pertama menguji kepatuhan wajib pajak dan yang kedua tujuan lain. Maksudnya menguji kepatuhan wajib pajak meliputi yang pertama SPT lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak. Yang kedua SPT rugi. Yang ketiga SPT terlambat, yaitu melampaui jangka waktu surat teguran yang disampaikan. Yang keempat melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kelima, menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi. Yang kedua, tujuan lain. Pemeriksaan pajak juga memiliki tujuan tambahan atau tujuan lain yang meliputi yang pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara jabatan. Yang kedua, penghapusan NPWP. Yang ketiga, pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP dan pencabutan PKP. Yang keempat, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang kelima, pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Yang keenam, pencocokan data atau alat keterangan. Yang ketujuh, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang kedelapan, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kesembilan, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Dan yang ke-10, penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan. Dan yang terakhir, pemenuhan informasi negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Selanjutnya, jenis-jenis pemeriksaan pajak. Jenis-jenis pemeriksaan pajak ini ada dua. Yang pertama, pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan ini dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja wajib pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diwajibkan untuk yang pertama, memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak. Yang kedua, memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik. Yang
ketiga, memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terhutang pajak. Yang keempat, memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Yang kelima, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Selanjutnya, jenis pemeriksaan pajak ini adalah pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor ini dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pelayanan pajak. Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, wajib pajak diwajibkan untuk yang pertama, memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan. Yang kedua, memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain. Yang ketiga, memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kelima, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat akuntansi publik. Dan yang terakhir, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Selanjutnya yaitu kriteria pemeriksaan pajak. Yang pertama, kriteria pemeriksaan pajak ini ada 3. Yang pertama, pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pemeriksaan rutin ini meliputi yang pertama menyampaikan SPT tahunan atau SPT masa PPN yang menyatakan LB restitusi. Yang kedua, yang menyampaikan SPT tahunan atau SPT masa PPN yang menyatakan LB tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan. Yang ketiga, menyampaikan SPT masa PPN kompensasi. Yang keempat, sudah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, menyampaikan SPT rugi. Yang keenam, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya. Dan yang terakhir, melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, dan penilaian aktiva tetap. Yang kedua yaitu pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini pemeriksaan terhadap wajib pajak berdasarkan hasil dari analisis risiko secara manual atau komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus ini seperti berdasarkan analisis risiko yang dibuat berdasarkan profil wajib pajak atau data internal lainnya serta data eksternal secara manual ataupun komputerisasi. Yang kedua, ruang lingkupnya dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak. Dan yang terakhir, pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan untuk tujuan lain yang meliputi seperti penentuan, pencocokan, pengumpulan materi berkaitan dengan tujuan pemeriksaan pajak. Yang selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan pajak ini terbagi atas 2. Yang pertama, jenis pajak. Yang berdasarkan jenis pajak ini terbagi atas yang pertama, suatu jenis pajak, yang kedua, beberapa jenis pajak, dan yang ketiga, seluruh jenis pajak. Yang kedua, ruang lingkup pemeriksaan pajak ini itu periode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan wajib pajak, yang meliputi yang pertama, satu masa pajak, beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak. Selanjutnya, jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan meliputi 2 hal, yaitu jangka waktu pengujian. Jangka waktu pengujian ini seperti pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor, dan yang kedua jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan pelaporan. Pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor dilakukan paling lama 2 bulan dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak
wakil, kuasa, atau pegawainya sampai tanggal laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain. Jangka waktunya yaitu untuk pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 6 bulan dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, atau pegawainya sampai tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, atau pegawainya. Yang kedua, jangka waktu pemeriksaan kantor. Dilakukan paling lama 4 bulan dihitung sejak tanggal WP, wakil, kuasa, atau pegawainya datang memenuhi surat panggilan pemeriksaan sampai tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak atau pegawainya. Selanjutnya yaitu standar pengujian kepatuhan. Terdapat 3 standar yang harus dipatuhi. Yang pertama yaitu standar umum pemeriksaan, yang kedua standar pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga standar pelaporan hasil pemeriksaan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.